warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Anak-anak, kembali lagi dengan pembelajaran tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pada video bagian 1, kalian telah pelajari topik optimis. Nah, pada video bagian 2 ini kalian akan pelajari topik tentang ikhtiar. Namun sebelumnya, mari kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, mari kita mulai pembahasannya dengan topik ikhtiar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian ikhtiar. 2. Siswa mampu menunjukkan dalil nakli tentang ikhtiar. 3. Siswa mampu menyebutkan bentuk ikhtiar. 4. Siswa mampu menunjukkan cara menumbuhkan semangat ikhtiar. Dan 5. Siswa mampu menyebutkan manfaat ikhtiar. Anak-anak, apa pengertian ikhtiar? Bagaimana dalilnya? Dan seperti apa bentuk-bentuk ikhtiar itu? Silahkan kalian simak penjelasan berikut. Anak-anak, apa pengertian dari ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Contoh, jika orang ingin pandai, maka harus rajin belajar. Jika orang ingin hidup berkecukupan, maka ia harus rajin bekerja. Jika orang menginginkan memiliki tabungan, maka dia harus hidup hemat. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia, anak-anak. Jadi dengan demikian tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan atau cita-cita hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Itu akan mustahil terwujud. Selanjutnya, setelah usaha dilakukan, maka ikhtiar ini juga harus disertai dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan tersebut dapat terwujud. Jadi ikhtiar itu harus dilakukan. Orang ingin sukses ya harus giat bekerja. Orang ingin pintar ya harus giat belajar. Orang punya cita-cita tapi hanya berdiam diri saja, ya tidak akan terwujud cita-cita itu. Jadi ikhtiar itu merupakan usaha kita. Jadi intinya atau kuncinya, kata kuncinya bahwa ikhtiar ini adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga, semampu kita, dan kita sudah mengusahakan sebaik mungkin. Itu adalah pengertian dari ikhtiar. Selanjutnya anak-anak akan saya sampaikan mengenai dalil nakli tentang ikhtiar. Dalil nakli yang pertama bersumber dari Quran surat An-Najm ayat 39 sampai dengan ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasannya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Itu adalah dalil yang pertama tentang ikhtiar. Dalil yang kedua bersumber dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi memang ada dasarnya ikhtiar itu. Jadi manusia itu harus berikhtiar, tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh berdiam diri, supaya kita mendapatkan karunia Allah. Dengan begitu, dengan berikhtiar, maka Allah akan melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Selanjutnya anak-anak, bentuk-bentuk perilaku ikhtiar itu seperti apa saja? Nah, ini. Pertama, mau bekerja keras dalam menggapai harapan dan cita-cita. Jadi cita-cita, harapan itu harus diwujudkan melalui kerja keras anak-anak. Yang kedua, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Rajin berlatih dan belajar untuk meraih yang diinginkan dan yang dicita-citakan. Jadi kalian harus berlatih terus menempa bakat kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya apa yang kamu cita-citakan kelak bisa terwujud. Apakah itu cita-cita ingin jadi dokter? Apakah itu cita-cita ingin jadi guru? Itu harus kalian wujudkan dengan cara rajin berlatih dan belajar. Selanjutnya, disiplin dan penuh tanggung jawab. Ini juga penting sekali anak-anak. Dalam berikhtiar itu harus dilandasi dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, giat bekerja untuk atau dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Berikutnya anak-anak, akan saya jelaskan bagaimana cara menumbuhkan semangat berikhtiar itu. Perlu kalian ketahui anak-anak, bahwa ikhtiar itu merupakan syarat untuk mencapai maksud, tujuan, ataupun cita-cita, atau yang lebih sering kita sebut berusaha. Contoh, seseorang mempunyai cita-cita ingin kaya misalnya, maka syaratnya orang tersebut harus berusaha keras, harus bekerja keras. Lalu misalnya lagi, seseorang ingin pintar, maka dia harus belajar dengan rajin. Seperti itu adalah contoh ikhtiar. Lalu bagaimana anak-anak cara menumbuhkan semangat ikhtiar itu? Cara menumbuhkan semangat ikhtiar ini yaitu dengan menata niatan. Menata niatan di awal untuk berusaha lebih baik. Nah, dengan adanya niat inilah kita akan bertekad dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita
yang hendak kita inginkan. Maka kunci dari ikhtiar itu adalah dalam diri kita harus dimatangkan terlebih dahulu niatnya. Lalu apa saja manfaat dari ikhtiar itu anak-anak? Manfaat dari berikhtiar diantaranya: 1. Merasakan kepuasan batin karena telah berusaha sekuat tenaga dan telah mengerahkan segala daya dan kemampuan yang kita miliki. 2. Terhormat di hadapan Allah dan sesama manusia. 3. Dapat berhemat dan cenderung tidak akan hidup foya-foya karena ia merasakan jerih payahnya bekerja. 4. Menghargai jerih payahnya dan menghargai jerih payah orang lain. Dan yang kelima, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Anak-anak, demikian tadi pembahasan mengenai ikhtiar. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Selanjutnya, anak-anak dapat mempelajari topik tawakal pada video bagian 3. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.